Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali bersama Kak Rianto. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah melimpah kepada kita semuanya, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuntut ilmu dan belajar di pagi hari ini untuk mengingatkan atau dikenal dengan eling-elingan. Bahagia sekali rasanya kita bisa ketemu kembali dengan sehat walafiat. Tentunya merupakan harapan dan doa kita bersama. Semoga kesehatan dan kedamaian ini membawakan keberkahan kehidupan bagi kita semuanya. Namun sebelum lanjut untuk iling-ilingan, mudah-mudahan channel yang kami bangun ini, saudara-saudaraku yang berbahagia untuk berkenan menekan like and subscribe di video ini. Semoga bisa membangun agar tetap bisa memberikan amalan dan kebaikan serta mengingatkan sehingga akan menghantarkan kita bahagia di dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like dan share ke grup teman-teman atau saudara-saudara sehingga kita berbagi untuk mengingatkan, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu sukses serta bahagia di dalam keluarganya dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kesempatan kali ini kita berbicara atau mengingatkan yaitu tentang penyakit hati. Tentunya penyakit hati di dalam Islam yang saat ini bertepatan di bulan Ramadan, makanya penyakit hati dalam Islam yang bisa menggugurkan pahala puasa. Itu karena kita saat ini adalah di bulan Ramadan atau bulan puasa. Dalam Islam, hati seseorang dianggap sebagai penentu sifat. Baik buruknya seseorang ditentukan dari dalam hatinya atau kolbu. Hati, kalau bahasa Arabnya kolbu. Hati memiliki peran penting dalam akhlak manusia atau akhlak seseorang karena merupakan tempat lahirnya perasaan. Ada perasaan enggak? Punya perasaan enggak? Nah, itu adalah adanya di dalam di dalam hati. Hati juga merupakan tempat keburukan yang disebut dengan penyakit hati itu. Oleh karena itu kita mengingatkan penyakit hati atau keburukan di dalam hati. Jadi penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada di dalam hati. Dan perasaan manusia, di dalam perasaan manusia punya perasaan, kadang-kadang kan perasaannya baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi penyakit hati di dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit liver,
dan lain-lainnya. Tetapi di dalam penyakit hati, di dalam Islam itu kita dalam setiap manusia bisa mempengaruhi perilaku perbuatannya. Baik itu pembicaraannya, baik itu tingkah lakunya dalam bergaulan sehari-hari. Jadi setiap manusia pasti tidak luput dari penyakit hati yang bisa mempengaruhi sifat mereka, bisa mempengaruhi sifat seseorang. Hanya saja letak perbedaannya yaitu pada tingkat ketakwaan seseorang. Ketakwaan. Manusia yang bertakwa pasti bisa mengontrol diri dari penyakit hati. Karena memiliki keimanan, iman. Sebaiknya mereka yang tidak bertakwa akan mudah terjerumus pada keburukan dan kesesatan yang kelak akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat. Agar kita senantiasa terhindar dari penyakit hati, maka kita bersama-sama mengingatkan. Dalam penyakit hati ini bisa menggugurkan pahala di dalam puasa. Penyakit hati bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama yaitu penyakit hati yang dinamakan iri dengki. Itu untuk menggugurkan pahala. Bisa menggugurkan pahala di dalam puasa. Penyakit hati iri dengki adalah seringkali terdapat pada seseorang. Perasaan iri adalah tidak suka jika seseorang mengalami kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Itu kalau ada temennya berhasil atau bahagia, dia malah susah. Atau itu yang dinamakan iri. Sementara perilaku atau sifat dengki lebih kejam lagi. Itu bukan hanya iri, tetapi juga berharap agar kebahagiaan orang tersebut hilang atau berpindah padanya. Perasaan dirinya sendiri yang paling hebat dianggapnya. Itu adalah merasa iri dengki itu yang seperti itu. Apakah kita tergolong dimasuk di dalam iri dengki? Nanti kita mengingatkan. Jadi memiliki penyakit iri dengki bisa menggugurkan dan mengurangi pahala puasa. Karena sesungguhnya sedang melakukan keburukan. Sekalipun itu tidak diucapkan. Hanya dalam hati. Tetapi malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Karena puasa itu yang tahu hanya diri sendiri dan orang lain. Coba saja kelihatan dari kamar, misalnya waktu dulu masih anak-anak kan, minum gelegek atau habis makan, begitu keluar kelihatan pura-pura lemes. Puasa nak, iya puasa, tapi di dalam. Makanya yang tahu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala serta malaikat. Maka dari itu hindarilah sifat iri, dengki. Karena sifat ini hanya menghancurkan pahala pada diri sendiri dan tidak membuat kita untuk bersyukur atau pandai bersyukur kepada nikmat yang diberikan dari Allah. Jadi bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah kita biarkan aja. Gak usah iri dengki. Biarkan aja orang lain mungkin dia berusaha ikhtiar dan berdoa dan memohon kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezekinya yang melimpah ruah. Ya Allah, berilah kekayaan. Ya Allah, paringono laris dagangannya. Ya Allah, berilah kecerdasan. Nah, itu. Kan kita nggak tahu.
Yang tahu pada diri seseorang dan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kenapa ya? Luar biasa teman kita sudah sukses. Kapan kita harus sukses? Jika perlu nanya. Jangan malah iri dengki. Wah luar biasa, kamu rahmatmu kok baik bagus. Baik sekali. Apa sih yang kamu lakukan? Selalu mendekatkan diri pada Allah itu seperti apa sih? Saya pengen. Nah, itu malah luar biasa. Jangan merasa malah iri dengki. Jadi tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa. Jangan menyalahkan orang lain. Dan jangan melihat orang lain. Lihatlah diri sendiri dan usaha dan ikhtiar. Yang berikutnya yaitu ria atau suka pamer. Nah, ini yang suka pamer. Apakah kita tergolong orang pamer? Apakah kita ria? Jadi penyakit hati yang bisa menggugurkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa itu ria. Pamer. Yang suka pamer barang-barang. Oh, saya punya barang ini. Oh, saya bisa beli ini. Sifat ini sering terjadi pada diri seseorang. Itu biasa naluri manusia. Atau manusia itu mempunyai naluri kadang-kadang memamerkan dirinya sendiri. Setiap orang pasti ingin dipuji, dihormati, dihargai, dilihat hebat oleh orang lain. Sebenarnya kalau yang iman dan ketakwaannya tinggi nggak perlu dengan orang lain. Tetapi kalau untuk memberikan motivasi ke orang lain ya boleh-boleh saja. Tapi jangan terlalu berlebih atau terlalu pamer. Nah, apalagi pamer duitnya banyak begitu dipinjemin temennya nggak boleh, ya itu kelihatan pamer. Nah, saya punya duit, kalau punya pinjam dong. Oh iya saya kasih, saya alhamdulillah dapat rezeki banyak nih. Nah dari Allah, kalau memang kamu mau pakai ya udah silahkan. Nah itu lebih bagus. Jadi tidak sadar mereka saling pamer dan ikut menyakitkan orang lain. Jadi kalau seperti itu misalnya begitu pamer, begitu pinjem minta dong saya mau makan nih, saya lagi kosong. Nah, oh iya mau makan apa ayo. Nah itulah kalau memang mau pamer ya temannya butuh, kita bantu biar bukan maksudnya bikin tergolong pamer. Jadi sebaiknya kita bisa menyembunyikan perbuatan baik seperti menyembunyikan kejelekan-kejelekan teman. Biarkan diri, hanya Allah lah yang tahu. Karena sebenarnya itu sudah cukup. Hanya Allah aja yang tahu, biarkan. Kita nggak usah memamer-mamerkan, nggak usah menunjuk. Jika perlu kita memotivasi kepada teman-teman yang belum berhasil atau belum beruntung. Karena diharap dia belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu pamer terhadap orang lain karena nanti semuanya segala-galanya akan kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulunya tidak ada akan kembali tidak ada lagi. Yang berikutnya yaitu yang bisa mengurangi pahala dan menghilangkan pahala itu kikir. Kikir itu penyakit hati, bisa menggugurkan pahala. Kikir atau sifat yang tidak mau atau memberikan sedikit hartanya pada orang lain yang sangat membutuhkan, itu adalah termasuk pelit atau kikir. Sementara dia berlebihan harta. Sifat buruk seperti inilah yang disebut kikir. Jadi harta banyak tapi begitu ada temennya atau tetangganya kebutuhan atau minta kebutuhan sedikit saja untuk makan, karena belum makan nggak ngasih. Itu namanya kikir atau pelit. Jadi sekali-kali jangan orang-orang bakhil dengan harta yang datangnya dari Allah. Harta dari Allah adalah merupakan amanah dan titipan. Jadi kita dianggap kaya jika kita suka memberi. Atau sebagian rezeki kita
adalah milik orang lain. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan penyakit hati kita di dalam, tepatnya di bulan Ramadan ini, ada kita terjaga dari penyakit hati. Semoga mudah-mudahan tidak menggugurkan pahala puasanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.